para hadirin dan pemirsa Viga TV, salam profit. Hari ini izinkan saya Afdal Mahyudin memandu acara talk show Gakeslap Indonesia Provinsi Riau yang disiarkan langsung dari Hotel Arya Duta Riau. Topik kita kali ini adalah potensi Riau untuk alkes dalam negeri dengan penguatan distributor daerah yang profesional dan berintegritas. Seperti kita ketahui bersama, distributor merupakan salah satu peran penting dalam terciptanya kemandirian alat kesehatan dalam negeri. Hal ini sejalan sesuai arahan perintah dari Bapak Presiden Jokowi yang dimana beliau mengucapkan kita harus segera memprioritaskan produk-produk dalam negeri. Hal ini sejalan dikarenakan pada saat masa COVID-19 kita kewalahan dan kesulitan untuk memproduksi alat-alat dalam negeri. Bahkan banyak dari alat-alat kesehatan dalam negeri itu semua berbasis impor. Makanya alhamdulillah pada saat ini, pada tahun-tahun ini, tahun-tahun sekarang, para produsen telah mencapai angka yang ya dibilang cukup lah, 30% Bapak Ibu. Di mana angka tersebut mengalami peningkatan sejak dari zaman COVID-19. Oke, untuk mempersingkat waktu, hari ini kita telah kedatangan beberapa narasumber yang kompeten untuk membahas topik yang tadi saya sebutkan. Untuk narasumber kita yang pertama, saya mohon untuk kesediaannya menuju ke atas panggung kepada Bapak Haji Zainal Arifin SKM MKes. Waktu dan tempat saya persilakan. Selanjutnya, untuk narasumber kita yang kedua adalah Bapak Dr. Andes Haji Sugihadi HWMM selaku Ketua Umum Gakeslap Indonesia. Narasumber kita yang ketiga adalah Bapak Masuri SH selaku Ketua Umum Kadin Provinsi Riau. Dan narasumber kita yang terakhir, beri tepuk tangan yang sangat amat meriah untuk Bapak Muharwan Arifin Nasution, Sarjana Ekonomi. Assalamualaikum Bapak-Bapak sekalian. Sebelum berbincang-bincang Pak, Mas Fahri, ada video yang akan kita tampilkan? Iya, ada salah satu perusahaan yang sudah tersertifikasi CDAKB di Provinsi Riau. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muharwan Arifin Nasution dari PT Indomedica Mulia Jaya. Selamat datang di PT Indomedica Mulia Jaya. Kami adalah perusahaan distribusi alat kesehatan di wilayah Provinsi Riau. Perusahaan ini bergerak dalam bidang distribusi alat kesehatan dengan visi menjadi perusahaan penyedia produk alat kesehatan terbaik dan terlengkap di seluruh Provinsi Riau. Jika Bapak dan Ibu berkenan untuk datang mengunjungi PT Indomedica Mulia Jaya, kami sangat-sangat senang hati menyambut kedatangan Bapak dan Ibu. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang telah memilih PT Indomedica Mulia Jaya sebagai partner terpercaya dalam proses distribusi alat kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PT Visiosindo Medical. Kami adalah perusahaan distribusi alat kesehatan yang berpusat di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Untuk produk yang kami distribusikan terfokus pada alat penunjang radiologi. Perusahaan kami telah melakukan proses cara distribusi alat kesehatan yang baik atau kita sebut dengan CDAKB. Jika Bapak dan Ibu ingin berkunjung ke PT Visiosindo Medical, dengan senang hati kami menyambut kedatangan Bapak dan Ibu. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang telah memilih PT Visiosindo Medical sebagai partner terpercaya dalam proses distribusi alat kesehatan. Baik, kita lanjutkan untuk talk show sesi bincang-bincang ya Bapak Ibu. Untuk pertanyaan pertama, untuk Bapak Zainal Arifin Pak. Bapak izin bertanya Pak, menurut Bapak
Apa pendapat Bapak tentang pentingnya asosiasi dalam dunia kesehatan, Pak? Khususnya di sini kan baru ada yang terpilih, Bapak Ivan. Menurut Bapak, apa yang Bapak harapkan ke depannya? Ya, kita tidak pungkiri ya, peran Gakeslab sebenarnya selama ini sudah luar biasa. Karena bagaimana menyambungkan kita di pemerintah dengan dunia pengusaha melalui Gakeslab. Dan tentu kalau pendekatan dengan organisasi, kita lebih nyaman lagi. Dibandingkan pendekatan personal antar perusahaan ke perusahaan. Nah, jadi karena itu, memang dengan melalui wadah ini barangkali nanti akan lebih bisa meningkatkan kolaborasi, bagaimana kita memenuhi kebutuhan peralatan yang terstandar, memenuhi persyaratan secara efektif dan efisien. Jadi sangat besar sekali manfaatnya. Oke, baik Pak. Kalau untuk tadi Bapak bilang di sambutan akan diadakan expo seperti itu kan salah satu hal yang cukup berdampak kepada distributor ke depannya Bapak ya. Tetapi perlu kita ketahui Pak, untuk di Provinsi Riau sendiri hanya ada satu perusahaan yang telah tersertifikasi CDAKB. Bagaimana pandangan Bapak dan pendapat Bapak mengenai hal tersebut? Apakah langkah-langkah ke depannya yang akan dilakukan Dinkes bersama Ketua Gakeslab yang terpilih? Ya, saya kira ini bisa dijadikan pilot project ya, untuk rekan-rekan yang lain, distributor yang lain bisa belajar dari yang sudah ada yang memenuhi persyaratan, sehingga nanti semuanya bisa berpedoman yang sudah ada, dan tentu kita akan bangga kalau semua distributor tidak mendapat teguran lagi dari Dinas Kesehatan, dari Balai POM. Dengan adanya contoh ini, saya pikir ini adalah satu pembelajaran yang bagus, kita bisa jadikan pilot project. Dan mimpi-mimpi kita untuk mengadakan expo peralatan alat kesehatan ini, saya pikir ini mesti kita wujudkan. Karena kita juga melihat para kepala dinas kesehatan kabupaten kota, direktur rumah sakit, baik itu swasta maupun pemerintah, kepala puskesmas, dan kita dinas kesehatan provinsi juga, begitu mendengar ada hospital expo, itu juga yang kita tunggu gitu setiap tahun, untuk melihat apakah ada teknologi baru yang baik. Nah, jadi kalau kita adakan ini di Riau, saya kira seluruh rumah sakit yang ada di Provinsi Riau yang hari ini sudah berjumlah 78, dan puskesmas kita ada 238 puskesmas, dan klinik kita sudah ada 308 klinik. Saya kira ini satu peluang besar, karena rata-rata puskesmas sekarang sudah BLUD. Pembelian mereka hari ini lebih banyak ke apotik ataupun ke tempat-tempat yang memang mestinya dengan Gakeslab memproklamirkan diri, memperkenalkan diri, orang akan lebih tahu. Mungkin itu. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Selanjutnya izin saya bertanya kepada Bapak Sugi. Kita ketahui bersama Bapak untuk di lini bisnis alat kesehatan cukup dibilang senior lah Bapak. Untuk hal tersebut, menurut Bapak, apa sih Pak kiat-kiat dalam menjalankan bisnis di bidang alkes Pak, khususnya bagi para distributor? Begitu Pak. Baik, kalau dari menurut saya ya, bisnis alat kesehatan itu memang gampang-gampang susah ya. Kita harus benar-benar banyak ngikutin aturan-aturan, ketentuan-ketentuan yang sangat mengikat. Karena satu poin saja, kita sebagai distributor mengedarkan alat yang tidak punya izin edar, itu sudah ada penaltinya. Ini saya pesankan bahwa semua distributor alat kesehatan di wilayah Riau ini janganlah sekali-kali lagi ada anggota Gakeslab yang mengedarkan alat kesehatan tanpa izin edar. Karena apa? Kalau di tempat lain, khususnya di Jakarta sana, kalau ada pemeriksaan atau pengawasan dari luar, itu dilaksanakan oleh katakanlah dari kepolisian atau apa, biasanya akan tanya mereka, ini anggota Gakeslab atau tidak? Kalau anggota Gakeslab, kita jamin punya tatanan,
Kalau bukan anggota Gakeslab, silahkan diteruskan. Jadi terus terang, tolong nanti Pak, teman-teman kalau sudah menjadi anggota Gakeslab, tolong juga dilindungi. Itu pesan saya. Ya. Sedikit informasi Pak Sugi. Kebetulan terinfo dari Gakeslab Pusat, untuk Gakeslab Provinsi Riau sudah mendapatkan jadwal untuk pelatihan CDAKB untuk PJT Pak di bulan Agustus, begitu ya Pak? Betul. Ya, sesuai dengan Permenkes nomor 4 tahun 2014 itu sudah harus semuanya. Pelatihan ini merupakan suatu bagian dari kegiatan Gakeslab yang untuk memberikan bimbingan, untuk istilahnya membantu teman-teman anggota Gakeslab untuk supaya melaksanakan pelatihannya secepatnya dengan tujuan segera mendapatkan sertifikasi alat CDAKB ini. Baik Pak, kita balik lagi ke segi dari bisnisnya yang Pak Sugi jalankan. Pendapat Bapak itu tentang distributor daerah itu seberapa penting sih Pak? Karena kan seperti kita ketahui lebih baik dari pusat itu, kenapa tidak kita salurkan langsung saja? Kenapa kita harus melalui distributor? Karena kalau lewat harus distributor karena ada markup gitu Pak. Karena terkesannya seperti itu, distributor nakal. Bagaimana menurut pandangan Pak Sugi? Fungsi distributor di daerah ini sangat-sangat penting. Sangat penting sekali, itu terutama adalah kalau untuk itu produk-produk yang sifatnya kayak consumable ya. Ini kan volumenya besar. Kalau suatu rumah sakit membutuhkan alat-alat cuma berapa item saja atau jumlahnya sedikit, kalau harus dipesan dari pusatnya atau mungkin di Jakarta atau di Surabaya, ini perlu waktu banyak. Kalau ada distributor di daerah, ini distributor daerah itu bisa mengadakan semacam kayak stok, menyediakan stok barang-barang di katakanlah di wilayah Riau sini, di Pekanbaru sini, menyebarkan untuk wilayah Riau kan lebih cepat. Jadi fungsi distributor itu sangat penting sekali. Mungkin saya tambahkan juga, Bapak Ibu yang belum menjadi distributor dari berapa peralatan yang ada, saya pikir nggak usah takut. Mungkin Pak Ketua atau yang lain yang lebih senior sudah dapat barang-barang yang didistribusikan. Kalau menyangkut masalah produk dalam negeri, sekarang industri dalam negeri alat kesehatan itu yang punya izin industri jumlahnya sudah ada 300 perusahaan. Kalau di Provinsi Riau tadi menurut Pak Kepala Dinas Kesehatan bahwa jumlah yang punya izin distributor hanya 40 lah katakanlah gitu. Masih banyak dari teman-teman kami di pusat atau yang punya industri di daerah lain itu pasti juga mencari distributor di daerah, khususnya di Riau. Tapi tentunya untuk ditunjuk sebagai distributor, Bapak Ibu sekalian harus menyiapkan dirinya supaya pantas untuk ditunjuk. Ya, kalau nanti ternyata perusahaannya maaf kata izinnya nggak bener, tenaganya kurang, bagaimana akan ditunjuk oleh teman-teman yang punya produk atau punya barang? Jadi ayo bersama-sama tingkatkan istilahnya fasilitas di perusahaan kalian, tunjukkan bahwa perusahaan kalian itu pantas untuk ditunjuk sebagai distributor. Nah, jadi teman-teman masih terbuka kesempatan untuk menjadi distributor. Ini sangat penting sekali, apalagi tadi ditambahkan kalau ada kebijakan bahwa ini pengadaan harus melalui perusahaan-perusahaan daerah yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua Kadin, saya pikir itu juga bagus sekali. Itu aja. Intinya tetap harus optimis ya Pak ya, semangat. Oke, selanjutnya kita akan bertanya kepada narasumber Pak Masuri. Izin Pak Masuri izin bertanya. Sebelumnya izin memberikan info sedikit Pak, bahwa kita dari Gakeslab Pusat sudah menjadi anggota luar biasa Kadin. Betul begitu Pak Sugedi? Jadi begini Pak Masuri, seperti kita ketahui bersama Pak, Provinsi Riau merupakan provinsi yang sangat amat potensial Pak. Bagaimana sikap dan harapan Kadin Provinsi Riau terhadap terbentuknya kepengurusan Gakeslab Indonesia Provinsi Riau yang baru ini? Seperti itu Pak. Baik, jadi Provinsi Riau dikatakan aman,
terhadap ya yang namanya gangguan kesehatan, termasuk selama ini pendistribusian alat-alat kesehatan. Tetapi kita juga jangan lengah, karena Provinsi Riau ini berada di posisi tengah antar lintas wilayah barat dan timur. Kemudian kita juga perbatasan dengan negeri-negeri jiran. Ini juga rawan sesungguhnya. Namun demikian, ketika adanya distributor, ada keberadaan Gakeslab Indonesia Provinsi Riau, ini sangat baik. Karena apa? Paling tidak ini ada lembaga atau wadah yang bisa bertanggung jawab terhadap beberapa perusahaan yang di bawahinya. Satu. Kedua, ketika ada distributor bukan cuma asal ditunjuk, pasti mereka sudah memiliki sertifikasi dan kompetensi persyaratannya untuk itu. Nah, dengan begitu paling tidak kaitannya dengan Dinas Kesehatan, dengan pemerintah, terdata perusahaan-perusahaan mana yang nantinya harus bertanggung jawab ketika terjadi adanya sebuah penyimpangan, ada sebuahnya gangguan dan atau sebuah barangkali ini kan namanya ada pola bisnis di sini. Pastilah akan ada saingan. Bicara saingan terkadang ada sehat dan tidak sehat. Syukur kalau sehat semua, tapi ketika tidak sehat ini fatal. Nah, kemudian bicara Gakeslab, bicara alat-alat kesehatan, saya pikir ini luar biasa filternya. Tidak cuma di aturan kementerian, tidak cuma bagaimana Dinas Kesehatannya mengawasi, tetapi juga ada BPOM juga yang ikut andil dan berperan besar bagaimana memberikan sertifikasi terhadap izin edarnya segala macam. Artinya berlapis-lapis. Lalu kemudian hari ini potensi Riau cukup luar biasa. Maka pengembangan industri kesehatan dari rumah sakitnya sampai ke alatnya ini perlu kita perkuat. Karena apa? Selama ini data kita, masyarakat Riau yang ke Malaysia, yang ke luar negeri itu ribuan. Bagaimana mengurangi yang ke sana itu tetap di sini? Nah, itu berdampak kepada dari mulai alat, dari mulai pelayanan sampai rumah sakitnya. Nah, ini kita coba kita menjadi persaingan global yang harus kita perkuat bersama. Dari Gakeslab sendiri nggak bisa, tapi harus kolaborasi dengan pemerintah, Dinas Kesehatannya, Gakeslab pusatnya, dengan kami Kadin. Ayo kita bersama memperkuat itu. Sehingga kalau saat tadinya misal 1.000 orang yang ke luar negeri berobat, bagaimana dia punya keyakinan dan percaya diri dengan kita di Riau udah cukup, jaminan standarisasi alat-alatnya udah oke, mumpuni semua, sehingga KBI jauh-jauh cukup di Riau beredar semuanya dan selesai di sini. Saya kira itu. Baik, tadi Bapak memfokuskan untuk kita bersama mari kita menguatkan dari lini dari Gakeslab provinsi, bahkan menggandeng Gakeslab pusat juga dan juga kepada Pak Kepala Dinkes. Poin utamanya itu adalah mari kita sama-sama menguatkan. Menurut Bapak, langkah-langkah apa Pak yang dapat kita lakukan bersama untuk membangun sistem yang sangat amat kuat ke depannya Pak? Baik, seperti itu. Baik, yang pertama sekali begini, keberadaan Gakeslab Indonesia Riau legal, satu. Yang kedua, perkuat di antara keanggotaan. Patuhi aturan dan patuhi kewajiban adanya sertifikasi kompetensi terhadap dirinya sebagai pelaku. Yang ketiga, big data terhadap keanggotaan penting, lalu ikuti arahan dinas terkait di Provinsi Riau, seperti apa sih maunya. Jadi ibaratnya begini, pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan, Pak Zainal Arifin, inginnya seperti apa, kita penyedia di bawahnya juga inginnya seperti apa, supaya matching. Jangan sampai pemerintah lewat Dinas Kesehatan maunya begini, kita maunya begitu, nggak nyambung toh. Namanya arah satu tujuan, boleh dari berbagai macam titik, tidak ada persoalan, tapi satu tujuan pada akhirnya bagaimana Riau itu bangkit, bagaimana Riau itu bisa menyelesaikan dari semua persoalan tentang kesehatan masyarakat. Mudah-mudahan ke depan Gakeslab Riau mampu menjawab itu. Baik, amin. Selanjutnya kepada Bapak Ivan. Sudah banyak sekali nih Bapak. Sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ivan selaku ketua terpilih periode 2023 sampai 2027 ya Pak. Setelah kita termati dari tadi nih Pak, banyak sekali ajakan, dorongan dari Kadin, dari Kadinkes, semua untuk berkolaborasi, bekerja sama untuk demi memajukan
perusahaan-perusahaan yang ada di Provinsi Riau. Bapak selaku ketua terpilih, menurut Bapak, cita-cita apa yang akan Bapak janjikan atau yang akan Bapak laksanakan pada masa periode Bapak ini? Begitu, Pak. Ya, terima kasih. Sebenarnya ini bukan dibilang baru sekarang ya, tapi kita ada berbisnis Alkes ini udah hampir 20 sampai 25 tahun. Pertamanya sih memang kita kalau mengikuti aturan, saya rasa waduh kenapa harus seberat ini kayak gitu loh. Bisnis Alkes aturannya kok banyak kali kayak gitu loh. Tapi ternyata setelah itu kena di perusahaan saya, diperiksa sama dinas, saya itu dapat bintang merah semuanya. Saya anggap kok mesti begini, PJT-nya nggak ada, ini apa segala macam. Ternyata setelah kita ikutin, itu ternyata sangat membantu buat perusahaan kita. Aturan yang dibuat sama pemerintah itu rupanya menyelamatkan kita. Kenapa? Dinas Kesehatan sendiri membantu kita. Bagaimana cara penyimpanan yang baik, aturan-aturan apa yang harus dibuat. PJT itu memang harus standby, penanggung jawab itu. Tidak boleh tembak-tembak. Nah, ini terjadi dulu di masanya kita ini. Jadi saya rasa di masa ini yang ke depan ini, saya mengajak dengan teman-teman anggota-anggota saya ini, ikutilah aturan yang ada ini. Aturan ini adalah untuk kepentingan kita, untuk perusahaan kita. Nah, mudah-mudahan yang teman-teman saya ini yang sekarang di Gakeslab ini semuanya profesional. Ingin membuat perusahaannya lebih baik dari izinnya IPAK, sekarang mau merubah IDAT, habis itu mau mencoba membuat CDAKB yang insya Allah di bulan Agustus akan diadakan. Saya sebagai ketua akan mendorong teman-teman semuanya membantu memberikan yang terbaik buat anggota-anggota. Yang mana sekiranya memang ada berat, ada keluhan, datang ke kantor, datang ke sekretariat, jumpa sama saya akan bimbing, saya akan berikan kemampuan saya yang selama ini yang saya dapatkan. Itu mungkin. Baik, kepada Bapak Ibu anggota Gakeslab Riau, apakah semua mendengar? Siap, itu Bapak Ketuanya siap mendorong kita para anggota untuk lebih maju. Apakah mendengar? Siap ya Bapak Ibu. Kalau enggak kita tagih ke kantornya rame-rame. Izin saya meminta closing statement dari Bapak-bapak narasumber. Untuk yang pertama dari Bapak Zainal Arifin, silakan Pak. Baik, Menteri Kesehatan saat ini Pak Budi Gunawan Sadikin sudah melakukan ada 6 transformasi kesehatan. Salah satu transformasi kesehatan adalah ketahanan kesehatan, di mana kita memperkuat penggunaan alat kesehatan dalam negeri. Jadi Bapak Ibu tidak usah ragu, sepanjang ketentuan ini ada, kita pasti akan support Gakeslab. Maka saya bilang tadi, keberadaan organisasi ini sangat penting sehingga jelas gitu dia memang anggota Gakeslab Riau, dan mungkin itu tadi kita memang harus memproklamirkan diri, menginformasikan kepada seluruh pengguna alat kesehatan khususnya di pemerintah dan swasta yang di rumah sakit, di klinik, di puskesmas, agar berbelanja atau membeli itu memang dengan rekanan lokal yang memang sudah tergabung ke Gakeslab. Sehingga nanti itu tadi layanan purna jualnya juga jelas, dan kemana kita mengadunya juga jelas. Dan mungkin nanti kita perlu ada rapat-rapat secara rutin Gakeslab dengan Dinas Kesehatan Provinsi, dan kami akan fasilitasi juga dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota supaya komunikasi ini kita lancar, sehingga nanti kita bisa saling memahami, dan tentu kita bangga menggunakan rekanan lokal. Jadi mungkin perlu pertemuan intens nanti kita Pak, yang memang hari ini kita belum pernah lakukan,
Mudah-mudahan nanti ke depan secara periodik kita sambil kopi morning bisa kita lakukan. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya closing statement dari Bapak Sugiyadi. Dari saya, Gakeslab Pusat, tentunya dengan adanya kepengurusan yang baru ini, saya ucapkan selamat kepada Ketua, dan harapan saya bahwa fungsi dari Gakeslab Provinsi Riau ini bukan hanya untuk anggota, tapi juga untuk masyarakat Riau secara keseluruhan. Tadi juga disampaikan oleh Bapak Ketua Kadin bahwa Kadinda Riau akan selalu mendukung dan mengayomi kita sebagai anggota Gakeslab, karena sebagai perusahaan memang itu seharusnya kita menjadi anggota Kadin. Terima kasih Pak Kadin Riau, Pak Masuri, dan juga tentunya saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau bahwa tadi ajakannya sangat-sangat bagus, bahwa ayo kita berkolaborasi bersama untuk memajukan Riau khususnya di bidang kesehatan. Transformasi yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan, mari kita bersama-sama kita dukung. Karena salah satunya adalah industri alat kesehatan dalam negeri. Kami anggota Gakeslab juga sudah, yang dulunya hanya sebagai importir, dari sekarang sudah ada 100 perusahaan yang sudah menjadi industri. Jadi kami juga mendukung program ini. Saya kira itu saja dari saya, terima kasih. Baik, sama-sama Pak Sugi. Selanjutnya kepada Bapak Masuri, silakan Pak. Baik, kalau dari Kadin yang jelas penguatan kelembagaan, penguatan keanggotaan dalam persaingan global industri kesehatan ini, Gakeslab menjadi ujung tombak, barisan terdepan untuk mengantisipasi daripada gangguan maupun saingan yang tidak sehat. Maka Gakeslab harus percaya diri, harus membekali diri dengan segala kemampuan yang ada. Mari kita kolaborasi, patuhi aturan yang ada, jangan pernah kita memberikan celah kepada siapapun yang sifatnya ingin merongrong, ingin mencoba terhadap gangguan kesehatan untuk masyarakat Riau dan Indonesia pada umumnya. Dan sekali lagi dengan kemajuan zaman, modernisasi digital hari ini, hati-hati pesan kami juga, karena jangan sampai alat kesehatan ini dipesan dengan yang tidak pada tempatnya, misal dengan cara online. Misal kita pesan jarumnya standarnya 60 mili, misal yang datang tuh mungkin 100 mili, kaget bisa mati orang. Jadi hati-hatilah, dan terutama kepada perusahaan-perusahaan yang tentunya sudah mendapat kode atau barcode atau barangkali yang sudah tersertifikasi terdaftar di pemerintah. Kalau di Riau ya khususnya di Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Saya kira hanya itu, penguatan kelembagaan lebih baik, dan nomor 1 SDM-nya ditingkatkan, mudah-mudahan ke depan akan lebih baik. Terima kasih. Terima kasih Bapak Masuri. Selanjutnya kepada Bapak Ivan, silakan Pak. Alhamdulillah hari ini acara kita selesai. Dan secara hasilnya saya ditunjuk untuk memimpin. Menjadi seorang pemimpin tidaklah akan bisa sukses apabila tidak didukung dengan tim yang handal. Saya yakin tim-tim saya ini adalah tim-tim yang handal untuk memajukan Gakeslab Riau ke depannya. Terima kasih kepada Bapak yang udah hadir. Doakan kami, semoga kami menjadi orang-orang yang baik dan tetap berprofesional, berintegritas dalam hal bisnis alat kesehatan di Riau umumnya. Sekali lagi terima kasih, itu aja yang bisa saya sampaikan. Baik, izinkan saya untuk merangkum pembicaraan pada hari ini. Inti dari pembicaraan ini bisa saya simpulkan, yaitu kita demi distributor alat kesehatan, marilah kita sama-sama saling kolaborasi antar segala lini demi terciptanya kekuatan, dan tidak lupa kita menerapkan profesional dan juga berintegritas. Oke,
Akhir kata, sekian dan terima kasih. Saya Afdal Mahyudin, izin pamit, salam Profit.